Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul 'alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum tuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik seluruh jamaah maghrib dan isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah masuk tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah. Maka sebentar lagi kita akan masuk di momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita mengkaji khusus di antara hikmah dari Isra dan Mi'raj. Nabi itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka tema kita adalah bagaimana dan apa keutamaan masjid dan memakmurkan masjid. Karena Isra itu perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu ada pelajaran hikmah untuk kita bahwa masjid itu perjalanan yang ada di muka bumi. Seolah-olah ada pesan Allah untuk kita memuliakan masjid. Ada pesan Allah untuk kita dekat dengan masjid. Ada pesan Allah untuk kita senantiasa memakmurkan masjid. Maka kita tengok Bapak Ibu hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan masjid. Hadis yang pertama Bapak Ibu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah ayu masjidin wudi'a fil ardi awal. Rasul, kata Abu Dzar kepada Nabi, masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi kau? Qala, dijawab oleh Nabi, al-Masjidul Haram. Yang pertama kali dibangun, kata Nabi, adalah Masjidil Haram. Qala qultu summa ay. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kemudian masjid apa Rasul setelah Masjidil Haram? Qala al-Masjidul Aqsa. Kemudian kata Nabi, setelah Masjidil Haram dibangun, itu adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Qultu kam kana bainahuma. Bertanya lagi Abu Dzar, berapa jarak antara keduanya Rasul?
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu berapa jarak dibangun? Jaraknya berapa tahun? Qala arba'una sanah. Kata Nabi 40 tahun. Jadi jaraknya dibangunnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu 40 tahun kata Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma aynama adrakatka sholatu ba'du fasalluh." Kata Nabi, dimanapun kamu berada, menemukan waktu sholat, mendapatkan waktu sholat, maka kata Nabi, maka sholatlah. Fa'innal fadla fih, karena di dalamnya ada keutamaan. Sholatlah di masjid, dimanapun berada, lama waktu sholat, karena kata Nabi, di dalam sholat masjid, di masjid itu ada keutamaan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iko dalil Bapak Ibu, masjid yang pertama kali dibangun kata Nabi Masjidil Haram. Kedua Masjid Aqsa. Maka itulah kenapa perjalanan Isra Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena memang baru 2 masjid di waktu itu. Jadi baru 2 masjid di waktu itu. Artinya Masjid Nurul Hidayah kau belum ada dulu. Seandainya ada Masjid Nurul Hidayah kau dulu, maka tentu kesiko Nabi Isra. Tapi karena belum ada, karena yang baru ada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian pesan Nabi, dimanapun kau mendapatkan waktu sholat, sholatlah di situ. Maksudnya di masjid, karena di situ ada keutamaan. Nah, itu dalil pelajaran kepada kita Bapak Ibu, dimanapun kita berada, maka perintah Nabi dapat waktu sholat, sholatlah di masjid. Karena kadang kita kan, sebagian kita Bapak Ibu, menganggap nanggung kalau sholat di masjid. Waktu azan tiba, kita masih di jalan, kelaklah di rumah aja. Biasanya kan ibu-ibu macam itu. Ngapa? Karena sayang bedaknya. Kalau di masjid kan sayang kelak bedaknya, di rumah aja. Padahal ikut pesan Nabi, dimanapun kau dapatkan waktu sholat, maka sholatlah di situ, karena di situ maksudnya di masjid ada keutamaan. Nah, ikut Bapak Ibu, hadis selanjutnya. La tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, jangan kau bersusah payah melakukan perjalanan, gak usah kau susah-susah mengunjungi tempat, kecuali mendatangi 3 masjid. Itu pesan Nabi. Artinya maksud Nabi itu jangan, tidak usah susah-susah kecuali datangi 3 masjid. Artinya jangan bisa keliling dunia kemana-mana tapi tidak datang ke 3 masjid itu. Apa kata Nabi? Masjidi haza, satu masjidku ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Kemudian wa Masjidil Haram. Dan yang kedua adalah Masjidil Haram. Dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi pesan Nabi Bapak Ibu, hadisnya sahih riwayat Muslim, bahwa kata Nabi jangan sampai, itu maksud, jangan sampai bisa pergi kemana-mana tapi kamu tidak mendatangi 3 masjid itu. Artinya jangan sampai litak kemana-mana tapi tidak datang ke 3 masjid itu. Masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, itu ada di Madinah. Masjidil Haram, itu ada di Makkah. Dan Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina. Maka 3 masjid itu Bapak Ibu memiliki keutamaan yang berbeda dengan keutamaan masjid-masjid lain. Kita tengok dalam hadis. Apa keutamaan Masjid Nabawi? Kata Nabi, "Sholatu fi masjidi haza khairun min alfi sholat fi ma siwa illal Masjidil Haram." Sholat di masjidku ini, maksudnya di Masjid Nabawi. 1 kali sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, itu lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lain. Kecuali Masjidil Haram. Nah, itu dalil Bapak Ibu, ada memang kemuliaan tempat masjid. Kemuliaan masjid. Maka pesan Nabi jangan sampai pergi kemana-mana tapi tidak datangi 3 masjid kok.
Kenapa? Karena di 3 masjid itu ada keutamaan. 1, Masjid Nabawi. Sekali kita solat, entahkah solat wajib, entahkah solat sunat, entahkah solat jenazah, solat mayat, maka sekali kita solat di situ dijamin Nabi lebih baik dari 1000 kali solat di masjid lain. Solat maghrib kita di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali solat di Masjid Iko, Nurul Hidayah. Bahkan solat di Masjidil Haram, solat di Masjidil Haram sekali itu khairun min mi'ati alf. Lebih baik dari 100.000 kali solat di masjid lain. Bayangkan Pak Bu, 1 kali solat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali solat di masjid lain. 1 kali solat di Masjidil Haram ikut lebih baik dari 100.000 kali. Jadi lebih baik dari 100.000 kali solat di masjid lain. Artinya 5 waktunya solat. 5 waktu solat wajibnya solat di Masjidil Haram di Mekah. Itu berarti 5 kali 100.000, 500.000 pahala lebih baik daripada solat di Masjid Nurul Hidayah. Mungkin gara-gara hadis ikolah ngapo orang balik haji, balik umroh tidak lagi solat ke masjid. Karena mungkin gara-gara hadis iko. Ya sekali solat di Masjidil Haram 100.000 kali kayaknya lebih baik dari Masjid Nurul Hidayah. Mungkin tuh Pak. Karena logikanya harusnya tiap tahun atau tiap bulan. Karena orang berangkat umroh itu bisa dikata setiap bulan. Taruhlah tiap tahun. Berangkat haji itu setiap tahun. Harusnya setiap tahun masjid itu pasti nambah jamaah. Karena setiap tahun orang berangkat haji. Kota Bengkulu aja setidaknya 300 jamaah lebih setiap tahun berangkat. Artinya harusnya setiap tahun itu bertambah di kota itu jamaah masjid yang aktif sebenarnya 300 orang jamaah. Tapi kita tengok tiap tahun jamaah masjid ya itu aja, tidak nambah-nambah. Ya itulah mungkin gara-gara Allah banyak pahala ambo tadi 100.000 itu baru sekali. Bagaimana 5 kali sholat dalam sehari? Bagaimana selanjutnya dikalikan berapa harinya di situ? Nah, iko Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi semangat untuk kita target sholat di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Di Masjid Al-Aqsa lebih baik 500 kali sholat di masjid lain. Tapi lebih susah ke Masjid Al-Aqsa. Konon kabarnya lebih susah. Karena memang harus ada izin dari pihak, dari kafir tuh, dari Israel. Laknatullah alaih. Kemudian Bapak Ibu, hadis selanjutnya tentang keutamaan masjid. Iko Masjid Quba. Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid, yakni Masjid Quba, fayusalli fi kana ka'adli umrah. Siapa yang keluar dari rumahnya, diawali bersuci, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba. Masjid Quba itu Bapak Ibu masjid yang pertama dibangun Nabi. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum sampai Nabi ke kota Madinah, Nabi singgah di desa Quba membangun Masjid Quba. Maka masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Masjid Quba. Dan Nabi cinta dengan Masjid Quba. Dalam riwayat, walaupun Nabi sudah ada Masjid Nabawi, walaupun Nabi tinggal di Madinah ketika itu, Nabi masih sering setiap hari Sabtu terkadang Nabi datang ke Masjid Quba. Kadang naik onta, kadang jalan kaki untuk sholat di Masjid Quba. Apa keutamaan Masjid Quba? Siapa yang keluar dari rumah bersuci kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia dapat pahala sebagaimana pahala umroh. Nah, itu Pak Bu, keutamaan sholat di Masjid Quba. Kemudian Bapak Ibu, hadis selanjutnya masih tentang keutamaan masjid.
Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah. Kau paham? Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Nabi jamin Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Dalam hadis lain, man bana masjidan kama fasin kata. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, kama fasin kata, walaupun sekecil sarang burung. Nyebangun masjid walaupun sekecil sarang burung, kata Nabi. Maka Nabi jamin banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ya Allah, bayangkan Bapak. Aiko dalil menunjukkan kemuliaan masjid. Bangun masjid walaupun sekecil sarang burung pipit. Maka Nabi jamin dia dibangunkan kelak rumah di surga. Bukan hanya sekedar dijamin masuk surga, Pak. Tapi dijamin dapat rumah di surga. Bayangkan. Kita bandingkan dengan rumah di dunia. Hari ko kita tinggal di dunia. Itu sekuat tenaga kita pingin dapat rumah di dunia. Kita rela mengeluarkan duit tiap bulan untuk bayar sewa rumah. Kita rela ngutang biar bisa dapat bangun rumah. Bahkan kita rela menghalalkan segala cara agar bisa dapat rumah di dunia. Padahal Bapak Ibu, seelok-elok rumah di dunia itu pasti kita tinggalkan. Seelok-elok rumah di dunia kok pasti akan kita tinggalkan. Rumah yang pasti kita tinggalkan di dunia, tapi mati-matian kita nak dapatkan. Kita halalkan segala cara. Bahkan rela kita riba untuk dapatkan rumah di dunia. Padahal nak kita tinggalkan. Iko ada jaminan Nabi dapat rumahnya bukan di dunia, di surga. Dapat rumahnya di surga. Artinya tidak akan pernah ditinggalkan kalau dapat rumah di surga. Siapa dia? Salah satu hadis yang dijamin Nabi, membangun masjid karena Allah walaupun sekecil sarang burung pipit. Artinya itu bukan hanya orang kaya yang bisa, Pak. Orang miskin bisa. Semiskin-miskin kita, yakinlah masih bisa bangun masjid walaupun sekecil sarang burung pipit. Itu maksudnya apa? Sekecil batu bata. Berapalah harga batu bata? Rp1.000. Artinya semiskin-miskin kita insya Allah bisa beli satu batu bata Rp1.000. Maka bangun masjid walaupun satu batu bata dapat jaminan rumah di surga. Pesannya apa dari hadis itu? Menunjukkan betapa mulianya masjid. Pesannya di situ, jangan sampai selama hidup tidak ada batu bata kita di masjid. Jangan sampai. Artinya kalau satu batu bata aja bisa dapatkan rumah di surga, apalagi kalau 1000 batu batanya. Artinya jadi pelajaran Bapak Ibu, iku mulianya masjid. Siapa bangun rumah Allah di bumi, Allah bangun rumahnya di surga. Karena masjid bagian dari rumah Allah. Itu Pak, keutamaan masjid. Sekecil sarang burung pipit dia bangun. Tapi karena Allah. Jaminannya dapat rumah di surga. Artinya segala kita pasti bisa mengamalkan jaminan dapat rumah di surga. Selanjutnya Bapak Ibu hadis keutamaan masjid. Kata Nabi, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Bumi yang paling Allah cinta itu adalah masjid-masjidnya. Dan bumi yang paling Allah benci, dibenci Allah tempatnya di mana? Pasar. Maka sebaik-baik tempat, masjid. Seburuk-buruk tempat, pasar. Kenapa Pak Bu?
Karena di pasar banyak setannya. Maka tengok di pasar tu banyak orang buat dosa. Banyak orang main curang timbangan, banyak orang menipu, banyak orang, pokoknya dosa itu paling banyak di pasar. Karena memang setan senang di pasar. Sehingga setan itu mudah menggelincirkan di pasar. Maka bumi yang paling Allah cinta, masjid. Maka siapapun yang memuliakan apa yang Allah cinta, masjid, dia bangun tadi masjid, apa rumah di surga. Karena masjid Allah cinta di muka bumi. Paling Allah cinta di muka bumi adalah masjid. Maka sholat di masjid, pahalanya berbeda sholatnya di pasar, berbeda pahala sholatnya di rumah. Nah, itu Bapak Ibu tentang kemuliaan masjid. Kemudian hadis selanjutnya masih tentang kemuliaan masjid. Kalau tadi tentang membangun masjid, itu ada orang yang jago sholat di masjid, dipastikan Nabi kelak dijago dia di mahsyar tidak akan pernah merasakan panas. Sholat di masjid. Kata Nabi, Pak Bu, yuhsarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan wa uzlan. Dibangkitkan kita segala, dikumpulkan kita segala di padang mahsyar namanya, setelah kiamat, itu dalam kondisi telanjang kaki. Kemudian kita tidak berbaju. Kemudian kita disebut tidak berkhitan, tidak bersunat. Jadi telanjang kaki, telanjang bule, tidak bersunat. Kelak kita dikumpulkan segala di mahsyar. Azab mahsyar diceritakan Nabi Pak Bu. Matahari didekatkan di palak kita, jaraknya sekitar 1 mil. 1 mil. 1 mil itu apa maksudnya Pak Bu? 1 mil itu artinya tidak lebih dari 2 kilometer. Karena ukuran mil kita tidak lebih dari 2 kilo. 1,8 kilometer. Atau mil itu juga diartikan alat sisir. Sehingga kita lebih sering mendengar matahari di atas palak kita jaraknya 1 jengkal. Bayangkan Pak, 1 jengkal. Di mahsyar, matahari di atas palak 1 jengkal, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak bersunat. Itulah azab mahsyar. Maka dipastikan kita segala kelak merasakan yang namanya kepanasan. Tapi ada orang jamin, yang dijamin Nabi, ada orang-orang yang dijamin Nabi tidak akan pernah merasakan panas kelak di mahsyar walaupun matahari jaraknya cuma sejengkal. Maka hadisnya kata Nabi, sab'atun. Ada 7 golongan manusia. Yang disebut Nabi, yuzilluhumullahu fi zillih. Yang akan Allah berikan naungan dalam naungannya. Allah berikan keteduhan. Allah berikan dia tempat teduh, payung lah. Dia akan teduh, tidak akan panas. Orang panas, dia teduh. 7 golongan. Yauma la zilla illa zilluh. Di saat itu kata Nabi tidak ada yang mampu memberikan naungan, perlindungan, keteduhan kecuali Allah. Siapa mereka? Satu dijamin Nabi al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pak. Maka saking susahnya jadi pemimpin adil, ketika seorang pemimpin itu bisa adil, Nabi jamin dia tidak akan pernah merasakan panas kelak di mahsyar. Nampaknya itu bukan jatah kita. Karena pemimpin itu siapa ya yang pemimpin? Entahkah presiden, entahkah gubernur, entahkah wali kota, entahkah bupati, entahkah mungkin camatnya, lurahnya. Kita tidak dapat jatah. Kita nak nyalon RT aja tidak ada yang milih. Tidak ada lokak nampaknya jadi pemimpin kita. Walaupun sesungguhnya hakikat kita kok adalah pemimpin. Minimal pemimpin suami, pemimpin dalam rumah tangga. Ayah memimpin anaknya, istri memimpin anak-anaknya. Bagaimana kita yang bujangan, ya memimpin diri sendiri. Maka satu, orang yang tidak akan pernah merasakan panas kelak di mahsyar, pemimpin adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang rajin ibadah kepada Allah. Nampaknya juga itu bukan jatah kita. Karena kita lah tua-tua.
lah lewat. Dulu kita masa muda mungkin tidak solat. Mungkin kita waktu muda preman. Mungkin tidak rajin ibadah. Ala lewat jatah nomor 2. Kemudian yang ketiga, siapa yang dijamin Nabi dapat naungan kat di mahsyar? Nah, iko kesempatan kita, Pak. Iko tidak pandang tua muda, tidak pandang miskin kaya. Siapa dia kata Nabi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Bayangkan ke Bapak, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Iko kemuliaan masjid. Apa maksudnya? Orang yang mampu jaga solatnya di masjid. Siapa dia? Ya siapapun bisa. Nak tua, nak kaya, nak muda, nak saro, dia nak tua, apa nak kaya miskin dia. Bisa kok Pak. Jasad kita boleh di pasar, boleh di manapun. Tapi ketika datang waktu solat, dia solatnya di masjid. Maka disebut orang yang hatinya terpaut di masjid. Bergantung di masjid. Dimanapun dia berada. Entah dimanapun tidak tahu. Tapi datang waktu azan. Dia sholatnya di masjid. Maka Bapak Ibu Iko menunjukkan hadis. Kemuliaan bukan hanya bangun masjid. Tapi memakmurkan masjid. Jaga sholat di masjid. Kelak idakkan panas kita di mahsyar. Iko insya Allah kita segala bisa. Iko kemuliaan masjid tu Pak. Oh berarti pesannya jangan sampai Bapak Ibu solat wajib kita di rumah tu maksud. Kalau nak dapat keteduhan kelak di mahsyar. Kemudian yang keempat, siapa dia kata Nabi? Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang dapat naungan kelak pada hari kiamat kata Nabi. 2 orang yang mencintai karena Allah, kumpulnya karena Allah, pisahnya pun karena Allah. Kau sama-sama ikhlas. Segalanya karena Allah. Kemudian siapa lagi? Warajulun talabat humratun zatu mansibin wa jamalin. Faqala ini akhafullah. Laki-laki yang diajak berzina, dipanggil oleh wanita cantik. Bayangkan ke Pak. Yang dapat naungan kelak. Ada orang yang tidak mau berbuat zina padahal ada kesempatan zina. Siapa dia kata Nabi? Laki-laki diajak wanita cantik untuk berzina. Yang ngajak zina wanita cantik. Bukan lanang, Tino yang ngajak. Kak ayo kak zina, apa kecek lanang kau? Faqala ini akhafullah rabbal alamin. Sorry kecek lanang kau. Sorry aku tidak mau, aku takut ke Allah. Bayangkan. Artinya siapa yang dapat naungan itu? Jatah orang yang berhasil menjaga dirinya dari perbuatan zina. Walaupun ada kesempatan dia tidak mau berzina. Walaupun Tino yang ajak zina, dia tidak mau zina. Bayangkan itu Pak. Kemudian siapa lagi yang dapat naungan yang keenam? Rajulun tasaddaq akhfa. Orang yang sedekah dan dia sembunyikan. Sampai kata Nabi hatta la ta'lam simaluhu ma tunfik yaminuh. Sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya, saking diam-diamnya. Aiko jatah siapa? Yang berinfak. Artinya jatah orang kaya yang sedekah ikhlas. Dan yang ketujuh, siapa yang dapat naungan kelak pada hari kiamat? Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang ingat Allah di keheningan malam dan dia menangis. Dia nangis karena takut ke Allah. Dia nangis karena takut dosa. Dia nangis kepada Allah. Tujuh golongan kepak. Yang dijamin Nabi tidak akan merasa panas kelak di mahsyar walaupun matahari di atas palak sejengkal. Kenapa? Karena Allah kasih naungan, Allah kasih keteduhan. Orang lain panasnya tidak. Salah satunya orang yang hatinya bergantung di masjid, artinya orang yang jago sholatnya di masjid. Masya Allah. Maka Nabi itu Bapak Ibu, Nabi itu selalu mencontohkan kepada kita. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu
sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Jadi Nabi perintahkan kita, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Bagaimana solat Nabi, Pak Bu? Jadi kita tuh solat tuh nengok Nabi, contoh Nabi, ngikuti Nabi. Bagaimana solat Nabi? Satu sifat solat Nabi itu awal waktu. Itu dalam kumpulan hadis, sehingga sahabat bertanya, Rasul ayu amalin afdal? Rasul amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling utama? Bahkan apa amal yang paling Allah cinta? Kata Nabi, as-salatu di waktiha. Salat di awal waktu. Kemudian apa Rasul? Birrul walidain. Berbuat baik, berbakti ke orang tua. Kemudian apa Rasul? Jihadu fi sabilillah. Baru jihad di jalan Allah. Bayangkan Pak Bu, jihad nomor 3. Nomor 1 apa? Salat awal waktu. Maka sifat solat Nabi itu satu, solatnya awal waktu. Itu khusus sifat solat wajib. Yang kedua, Nabi itu solatnya di masjid. Maka tidak didapati solat Nabi itu solat wajibnya di rumah. Tapi selalu di masjid. Maka berarti kita tuh solat contoh Nabi, 1 awal waktu, 2 di masjid, 3 berjamaah. Itulah sifat solat Nabi. Berjamaah itu Bapak Ibu, ukuran berjamaah itu kapan? Minimal ada 1 imam, 1 makmum. Jadi berjamaah itu 1 imamnya, walaupun minimal 1 makmum. Itu sudah disebut berjamaah. Maka ada keterangan hadis menyebutkan, man hafaza alai salawatil khamsi, siapa yang jaga solat wajibnya yang 5. Artinya Pak Bu, nyo solat wajib yang 5 tu di masjid. Nyo solat wajib yang 5 tu awal waktu. Nyo solat wajibnya yang 5 itu berjamaah. Maka Nabi jamin 5. Jaga solat 5, Nabi jamin 5. 1, yurfa'u anhu daikul aishi. Allah angkat kesusahan hidupnya waktu di dunia. Masya Allah. Allah angkat kesusahan hidupnya di dunia. Artinya apa Pak? Berarti ada hubungannya susahnya kita hari ke di dunia itu dengan sholat. Bayangkan diangkat kesusahan hidup kita di dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau hari kau hidup kita ngapo masih susah, berarti ada yang dicek sholat kita. Mungkin kita lah sholat tapi belum awal waktu. Mungkin awal waktu tapi mungkin belum di masjid. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu diantara hadis yang jelaskan keutamaan masjid. Semoga kita senantiasa mampu menjaga dan memakmurkan masjid-masjid kita. Salah satu amalannya apa? Jaga sholatnya di masjid. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih.